Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kaya di Hadapan Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 20 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ditanyakan kepadamu, apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini? Tentu tiap-tiap orang memiliki jawabannya masing-masing. Namun, hampir dapat saya pastikan bahwa setiap orang ingin bahagia di dalam kehidupannya. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam sabda bahagia yang menjadi pewartaan Gereja Kudus pada hari ini. Sebaliknya, orang yang tidak bisa meraih kebahagiaan dalam hidupnya, mereka ini disebut gagal. Dalam firman-Nya hari ini, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menyebut bahwa yang berbahagia adalah kamu yang miskin. Alasannya karena mereka disebut yang mempunyai kerajaan Allah. Sebaliknya, kamu yang kaya disebutkan celaka. Kalau berkaca pada kehidupan dewasa ini, faktanya, tidak seorang pun ingin hidup miskin. Orang ingin memiliki kehidupan yang layak, pantas, dan berkecukupan. Orang ingin kaya dan dipandang oleh orang banyak sebagai orang yang sukses. Lalu, bagaimana Tuhan Yesus menyebut orang-orang seperti mereka ini tidak bahagia alias celaka? Saudara-saudari terkasih, sungguh tidak mudah menjelaskan kepada siapapun mengatakan bahwa yang miskin itu berbahagia, atau sebaliknya, yang celaka adalah orang yang kaya. Lalu sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Apakah orang miskin adalah orang yang berbahagia? Retorika atau bentuk pembelaan yang mudah adalah begini: kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang dipunyai, melainkan bagaimana seseorang masih dapat bersyukur atas yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Orang miskin tidak akan bisa berbahagia kalau hidupnya dipenuhi keluh kesah atau iri kepada orang lain. Sebaliknya, orang kaya juga tidak selamanya bahagia, karena mereka semua yang ada di dunia ini, kebahagiaannya tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak bisa berbagi dengan sesamanya. Orang kaya yang hanya memikirkan dan memuaskan keinginan-keinginan sendiri akan mengalami titik jenuh dan akan merasakan tidak mempunyai siapa-siapa lagi kecuali hartanya. Jadi, bahagia itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh kemampuan mengolah hidup dan bisa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan.
Yang berbahagia adalah orang yang tidak mengandalkan harta, tapi Tuhanlah yang menjadi andalan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang dimaksudkan oleh Tuhan bisa jadi adalah orang-orang yang betul-betul miskin dalam kesehariannya, tapi tidak seluruhnya seperti itu. Tuhan menghendaki agar orang-orang kepunyaannya, apakah dia miskin atau kaya, secara jasmani dan material, mereka tetap mengandalkan dan mendahulukan Tuhan dalam gerak langkah dan sepak terjang kehidupannya. Apa maksudnya? Orang boleh saja miskin karena belum beruntung, namun dalam kemiskinannya itu dia berharap hanya kepada Tuhan yang akan mengubah hidupnya. Lebih daripada itu, ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang layak di surganya. Dia tidak takut apa yang akan dia makan, akan apa yang akan dia kenakan, akan apa yang dia andalkan, sebab satu-satunya andalannya adalah Tuhan. Tuhan pasti tidak akan menelantarkannya. Tuhan tidak akan mencobainya melebihi kekuatannya, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang paling dibutuhkannya dalam hidupnya, bahwa dia dilatih untuk selalu bersyukur akan yang telah dimilikinya. Tidak juga bahwa ini tidak ditujukan oleh orang kaya. Mereka tetap akan mengalami kebahagiaan kalau mereka memiliki jiwa yang miskin. Dia tidak mengandalkan hartanya, tetapi mengandalkan Tuhan yang telah memberinya kekayaan. Dia menyadari bahwa karunia dan berkat yang sudah diberikan dan dipercayakan kepadanya bukan untuk menghibur dirinya sendiri, melainkan bisa menjadi berkat untuk semua orang, terutama mereka yang miskin dan membutuhkan perhatiannya. Semakin dia memberi, semakin Tuhan memberkati dia. Saudara-saudari terkasih, masih ingat ya pada firman Tuhan yang ini? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Suatu gambaran bagaimana seekor unta yang melewati sebuah lorong di masa kehidupan Yesus. Kalau beban yang ada di punggungnya diturunkan terlebih dahulu, barulah unta itu dengan mudah bisa melewati lorong sempit menyerupai lubang jarum. Orang kaya yang melekat erat pada kekayaannya dan mau terus membawa hartanya yang diandalkannya, maka akan tidak bisa melewati lorong kehidupannya. Mereka itu seperti unta dengan beban yang tetap terletak di atas punggungnya, maka mereka tidak akan bisa melewati lorong tersebut. Mereka yang berperilaku seperti itu, yaitu mereka yang mengandalkan yang bukan Tuhan sebagai jaminan hidupnya. Harus diakui, untuk hidup layak dibutuhkan harta, namun harta bukan segala-galanya. Orang kaya yang menyadari detik-detik akhir hidupnya berkata, "Sekarang
tak ada yang bisa kuandalkan. Aku bergantung pada orang yang melayani aku di saat aku sakit dan hampir sekarat. Mengapa aku tidak berbagi dengan mereka di waktu aku bisa membantu mereka? Jangan mengandalkan harta dunia, tetapi andalkanlah Tuhan. Apakah aku selalu mengandalkan Tuhan yang menyediakan rahmat-Nya untukku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus mengundang kami untuk mengalami kebahagiaan yang telah Kau sediakan. Terima kasih untuk berkat-Mu setiap hari, dan kami akan selalu berharap padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.